Ini di sini aja ya. Iya. Sini loh. Oke, selamat pagi teman-teman Payung University. Kita jumpa lagi di pagi hari Kamis. Tanggal berapa nih, Bang? Tanggal 12. Tanggal 12 Januari. Pagi ini kita nggak ketemu senior. Jadi kita tadi muterin taman naik sepeda tapi ya itu empat kalian lah, empat kalian lah. Nah, pagi ini kita ingin membahas tentang buku dan politik. Masih tetap dengan kajian yang ada kaitannya dengan literasi, tapi kita naik ke persoalan bagaimana buku tuh juga bisa mempengaruhi politik. Aristoteles itu menyebut bahwa manusia itu adalah zon politikon. Jadi kita semua itu adalah makhluk politik gitu. Kata, perilaku, membentuk karakter, mempengaruhi orang lain. Kemudian bahasa, kalau kata Bourdieu itu bahasa sebagai salah satu instrumen kekuasaan, itu menunjukkan bahwa bahasa itu juga dipengaruhi oleh literasi. Bahasa bukan terkait dengan orang bisa berbagai bahasa, bukan itu saja, tapi bahasa adalah cara artikulasi kata, menyampaikan satu pendapat, menyampaikan satu pemikiran di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan sekitar. Dan bahasa, kata Pierre Bourdieu, adalah salah satu instrumen kekuasaan. Nah, kali ini saya dengan Bang Rahmat akan membahas jauh sebelum Indonesia ini didirikan, para founding father kita itu adalah orang-orang yang mencintai buku. Betul Bang ya? Nah, misal kita lihat kayak Bung Hatta dibuang ke Bovendigul itu dia bawa 16 peti buku gitu. Dan itu kalau dihitung-hitung gimana ya cara ngebawanya kan gitu, tapi itu terjadi. Dan semua bapak bangsa kita itu pandai menulis. Dia bisa menyampaikan gagasan melalui tulisan, dia juga bisa menyampaikan gagasan melalui lisan. Artinya banyak founding father kita adalah orator-orator ulung. Nah, bagaimana dengan realitas kondisi politik hari ini gitu? Ya, meskipun diam itu adalah satu sikap di mana kita tidak bisa mengukur seseorang. Jadi kita malah lebih takut terhadap orang yang diam. Tapi diamnya karena menempatkan sesuatu, karena dia tidak ingin banyak bicara gitu. Tapi di tengah-tengah situasi politik, seorang politisi kan harus menyampaikan pendapatnya kan gitu. Harus menyampaikan aspirasi masyarakatnya gitu. Nah, bagaimana kemudian buku mempengaruhi para politisi gitu, para pemangku kebijakan dan sebagainya. Nah, bagaimana buku mempengaruhi Bang Rahmat dulu lah. Buku yang kemarin dibacakan katanya waktu itu apa? Di bawah lindungan Ka'bah. Buya Hamka. Seberapa berpengaruh itu buku itu, Bang? Kalau bagi saya, kalau di bawah lindungan Ka'bah sih nggak terlalu berpengaruh ya, karena roman ya. Jadi kisah-kisah kayak itu, dan usia saya mungkin nggak terlalu nyambung lah waktu itu. Tapi saya justru terpengaruh dengan buku-buku cerita silat. Ya, Wiro Sableng itu punya pengaruh tuh, karena dia soal imajinasi ya. Kalau di bawah lindungan Ka'bah ini imajinasi saya jadi waktu kecil itu pengen naik haji aja, cuman ya kira-kira seperti itulah, ngebayangin soal Mekah macam-macam, kemudian tinggal yang ideal-ideal lah sebagai pikiran anak-anak gitu ya. Walaupun juga nggak juga mau mati kan. Tapi secara khusus yang paling berpengaruh dari sekian banyak buku yang sudah saya baca, sebenarnya buku kecil Perempuan di Titik Nol. Oh, apa sih, Nawal El Saadawi? Nawal El Saadawi.
Oke. Berpengaruh itu maksud saya berpengaruh soal cara pandang saya. Dulu tahun awal 2000-an ya, 99 lah. Saya pertama kali baca buku itu karena ketemunya di sini. Saya nggak ketemunya di kampung. Saya udah melihat soal relasi gitu ya. Bahwa sebenarnya udah dari awal kita udah dari rumah kita sudah memperlakukan perempuan secara tidak adil. Mulai dari cara pandang, kekerasan bahasa yang sama dengan yang tadi ya. Bahwa konstruksi bahasa kita itu udah bias gender sebenarnya. Polwan itu. Kenapa harus ada polwan? Padahal institusi polisi itu kan bukan milik laki-laki. Tapi polisi prianya nggak ada. Tapi seolah-olah keberadaan polisi perempuan itu kan nebeng. Maka dia harus dilegitimasi dengan penyebutan apa, ditegaskan, diafirmasi dengan sebutan polwan. Padahal harusnya polwati ya. Enggak, mestinya polisi aja sama, karena nggak ada polisi pria kan. Oh, biar tidak bias gender ya. Nggak bias gender. Soalnya kan dia khusus di situ. Kedua itu soal WTS, wanita tunasusila. Kenapa nggak ada pria tunasusila? Itu kan diskriminatif banget itu. Jadi udah mulai terpikir itu sejak baca buku itu kan. Nah itu menurut saya sampai sekarang, atau cara pandang kita ya, banyak orang yang juga ngomong soal gender gitu. Ini soal bicara pengaruh buku Perempuan di Titik Nol ya. Cara pandang kita terhadap perempuan, walaupun kita ini sebenarnya seorang yang terbuka cara pikirnya, tapi masih juga ada yang berpikir, teman-teman saya itu masih ada yang berpikir kalau keluar malam perempuan di atas jam 9 malam gitu, pasti itu nakal. Asumsi mereka ini perempuan nggak benar nih gitu. Padahal kan belum tentu. Jadi ruang publik kita juga menjadi bias gender, ruang publik kita menjadi tidak ramah. Gitu. Nah itu pengaruhnya. Titik mulanya saya menyukai isu-isu gender, isu-isu perempuan dari Perempuan di Titik Nol. Nah seingat saya dari sekian banyak buku itu yang paling berpengaruh. Dan bagaimana buku juga membentuk kritis, Bang? Kan pada akhirnya orang baca buku kan karena kritis ya, jadi kritis ya. Kalau kita membahas buku per buku kayaknya juga jelas melebar ya. Tapi bagaimana kemudian kita sampai menyukai membaca buku? Kenapa kita harus ini? Kan ada orang tuh dihadapkan buku nggak nyambung. Ada orang yang buku seneng gitu. Tapi sebelum abang baca buku itu kan pasti ada bacaan-bacaan sebelumnya tuh yang mempengaruhi. Iya, kalau masa kecil itu kan mungkin saya bukan karena ingin menyukai buku awalnya. Saya bisa baca, jadi saya bisa baca sebelum masuk SD. Karena saya ditolak masuk SD itu lantaran tangan saya tidak nyampe di. Oh, zaman dulu masih gini ya. Kecil ya. Tapi usia sebenarnya udah nyampe. Nah, karena keinginan kuat sama. Karena usia saya udah sekolah, umuran kawan-kawan yang usia saya udah pada sekolah, maka keinginan kuat untuk bisa membaca, berhitung, itu kuat. Maka saya selalu nangis agar diajarin baca sama kakak, sama bapak. Sampai akhirnya saya bisa baca. Nah, keinginan bisa baca ini kan karena baca lantang ya, baca yang dibesarkan, disuarakan, diverbalkan itu. Maka saya butuh bacaan. Maka apa aja dibaca. Dari sobekan koran semua dibaca. Saya pengen nunjukin, pamer sebenarnya. Makanya anak-anak yang sebenarnya pamer keahliannya itu sebenarnya jangan dicegah juga kan. Karena ada hal-hal yang mungkin positif. Namanya kan anak-anak nggak ada lah, jangan dibawa-bawa nanti dia sombong apa-apa. Nggak selalu ngebentuk seperti itu sih menurut saya. Sampai akhirnya masuk sekolah kelas 1 SD, ketemulah bacaan-bacaan potongan dalam bahasa Indonesia itu biasanya selalu ada kisah. Selain dari soal pelajaran membaca macam-macam, dia ada selembar 2 lembar cerita dongeng, kayak dongeng lah ya, kayak nenek tua dan ikan gabus itu. Pasti kalau orang-orang pakai bahasa Indonesia dulu itu pasti ketemu tuh bagian-bagiannya tuh, bisa di searching juga, masih kayak saya kemarin lihat di internet masih ada. Nah itulah yang kemudian mendorong saya setiap kali ketemu buku, makanya buku apa saja, mau dia roman orang dewasa apa-apa, biasa ketemunya pasti dibaca. Nah tapi kalau dia memang hari ini tidak terbiasa dengan kebiasaan itu, baru mau menumbuhkan, menurut saya cara satu-satunya menyukai buku adalah mengambil buku yang terdekat dengan kegemaran. Baru kemudian naik terus sampai ke buku-buku yang mungkin lebih serius gitu.
Makanya kemarin kan saya juga dikritik karena saya nggak menyukai genre-genre pop remaja gitu ya. Ya nggak bisa juga maksain itu kalau memang pintu masuknya dari situ, kata kawan-kawan, ya biarin aja. Nah saya pikir memang harus disukai. Pertama kali memaksakan, kalau saya selalu mengajarkan pada anak saya, kalau memang dari kecil nggak membiasakan diri atau susah disuruh, karena kan saya nggak bisa maksa kan, ya hari ini mereka harus memaksakan diri, walaupun ngantuk akibatnya, ya tetap harus berjuang. Kedua ya senangin dulu dari isu-isu yang, kalau anak mereka hari ini milih kuliah di hukum pokoknya, ya udah baca buku-buku hukum aja. Di Saur ada nggak tokoh yang menginspirasi baca buku? Paling kakek ya. Kakek seneng baca. Iya, walaupun saya juga nggak tahu kan dia nggak pernah ngomongin isi bacaan dia. Tapi selalu baca buku. Selalu baca buku gitu. Tapi akhirnya pendiam kan. Sibuk dengan itu diem yang dalam tuh. saya juga nggak tahu tuh. Kakek saya tuh entah juga, pernah saya tuh ya, terakhir kali sebelum beliau meninggal itu, saya bawa buku yang lumayan berat lah ya. Ya, buku-buku bacaan filsafat, politik gitu. Saya bawa. Dibaca juga sampai habis. Nah, saya tuh bingung. Kan menurut saya ini bukan konsumsi dia. Biasanya cerita-cerita soal kisah Nabi, kisah apa gitu, khalifah gitu. Yang biasanya dibaca dia yang tebel-tebel itu sampai selesai kan. Tafsir itu, tafsir Al-Azhar. Karena saya punya seri lengkap tafsir Al-Azhar itu. Itu sampai selesai dibaca dia. Saya belum pernah selesai. Jadi kan saya itu kalau baca tafsir itu ayat apa, cari di juz berapa, di apa berapa. Operasional kita. Nah dia itu bisa dari juz 1 sampai ini. Sampai selesai. Fikih gitu. Nah, tapi saya nggak tahu seberapa paham dia. Nah, saya tuh ngelihat karena dia memang udah terlalu ini ya, semangat banget gitu. Kalau ngebaca, pertama orang yang telaten lihat orang ngebaca itu justru kakek saya, bukan bapak, bukan ibu. Di pesantren? Di pesantren ya, pimpinan pesantren, ustadz saya ya. Siapa itu? Ada namanya Ustadz Adilam itu. Itu gila bukunya. Tentang agama semua tadi? Enggak juga. Tapi kebanyakan ya soal fikih ya. Karena banyak berbahasa Arab kan. Jadi isi lemarinya, isi kitab-kitabnya itu rata-rata berbahasa Arab semua. Dia di mana? Mesir? Enggak kuliah. Dia tuh di Ma'had 5 tahun. Habis itu pernah sempat di UII, nggak selesai gitu. Karena dia umur lulus di Ma'had itu umur berapa itu? Umur 15 tahunan lah ya. Dia udah dipanggil pulang sama abahnya dan harus meneruskan perjalanan dakwah di kampung. Nah itu juga cukup menginspirasi. Secara makro ya, lebih besarnya tokoh yang mempengaruhi ya pasti Ustadz Delami. Yang sebenarnya om saya juga. Om saya. Kebetulan dia punya pondok kan. Nah beliau itu kalau level-level kiai lulusan Timur Tengah, menurut saya bisa diadu lah ilmu. Ya. Karena fikihnya, usul fikihnya itu macam dan dia orang yang kalau menyampaikan sesuatu juga mengutip buku apa gitu ya. Dalam buku ini, dalam kitab ini gitu ya. Kadang tapi karena mungkin juga kebanyakan ya. Ya kadang dia kutip, kadang enggak. Tapi kalau murid-muridnya yang dekat dengan beliau itu pasti udah paham ini kita apa. Karena dia mentradisikan gini. Biasanya kami itu dulu ada tradisi di pesantren itu, kalau baca satu hadis itu diperintahkan tidak hanya membuka satu kitab. Jadi silakan disebutkan. Membandingkannya dengan banyak. Iya, ada banyak. Nah, saya yakin beliau itu kan karena usia ya. Karena usia beliau juga ini, mungkin ketelitian dia untuk menyebut satu kitab itu kan. Tapi dia bisa hafal. Ini ada di kitab ini, ada di kitab ini gitu. Kalau temen bang, temen di pondokan itu di sana di kampung yang juga sama-sama suka buku. Oh rata-rata teman-teman saya rata-rata suka buku. Jadi saya tuh nggak tahu juga. Kalau di SD mungkin jarang karena keterbatasan buku ya. Hanya ada buku di itu ya. Jadi mereka senang nomor. Kalau di pesantren itu Sudarman itu satu angkatan. Oh ya, saya kan pernah ketemu di Jogja. Sudarman. Dan mereka rata sekarang dokter, cuman saya lah enggak. Sudarman. Dia dosen di Padang. Iya, UIN Imam Bonjol. Dia fokus sejarah. Sejarah arkeologi. Hidayatur Rahman. Itu dokter juga. Dia ada jurnalis Metro TV dan dosen juga di Wiraraja. Teman di pesantren. Teman di pesantren.
Saya tuh kalah, masih kalah connect mereka. nggak obrolan dengan mereka dan itu bercerita tentang pemikiran, buku gitu, di medsos? Masih. Kita punya grup juga. Nah, sering share-sharean tentang pengetahuan apa gitu. Jarang sih, cuman kalau karena mereka ini penulis, tapi penulisnya kan jurnal, buku gitu. Jarang. Kalau sama saudara mas saya masih sering teleponan, sama Hidayat juga masih gitu ya. Ya ngomongnya roaming pakai bahasa lokal juga itu. Ya biasanya ya. Nah, kalau udah pakai lo gua kan nggak mungkin. Ini orang dari mana? Ya gitu. biasanya iya gitu. Tapi bahasa Indonesia juga kadang enggak. Kalau komunikasi itu jarang. Bahasa lokal. Seberapa lebih berpengaruh bang? Lebih berpengaruh siapa antara Ustadz tadi dengan teman-teman itu yang sekarang jadi tokoh-tokoh macam-macam ini? Iya Ustadz tadi lah. Ustadz tetap Ustadz ya. Saya tuh nggak bisa ini ya. Walaupun ada beberapa, walaupun saya berbeda ya, tetap saya tuh terpengaruh. Karena kan, oh ini kok hebat, ini kok ini gini ya. Enggak, bukan persoalan dia guru apa-apa ya. Karena kan enggak sekolah ya, enggak maksudnya enggak sarjana, enggak apa ya. Pemikiran dia, cara dia menganalisis persoalan fikih ya, itu detail banget. Dan dulu usia mudanya punya mentalitas yang luar biasa, yang ngelawan hal-hal yang menentang dia lah. Dan itu di pesantren tuh ini bang, ya di Kampung Saur itu juga di Sapekannya, di di Sapekan, ya. Bukan di Pulau Saurnya. Bukan. Makanya saya lulus SD itu udah nyebrang dan netap di pondok, udah perantau lah bahasanya ya, karena pisah sama orang 12 jam. Enggak, itu sahur ke Sapekan. Kalau dulu setengah hari, karena dulu kan nggak ada mesin waktu zaman saya. Kalau sekarang udah bisa tempuh setengah jam, sejam lah. Ya deket ya. Iya. Oke, kemudian ke Metro bang. Ke Metro ketemu siapa bang? Awal mula ya kan pasti kan orang membaca buku kan nggak hanya di kampung ya kan. Ketika di sini abang mesti ketemu buku. Sebenarnya kampus-kampus di ini lumayan loh. IAIN, UM tuh bukunya lumayan loh. Lumayan. Bahkan di perpustakaan ini aja saya baru tahu ada pulangnya si Lele Sudori. Makanya kemarin tanya, buku siapa ini An? Iya, bukunya perpus. Serius ya Anda? Ya, serius katanya. Saya tuh sebenarnya ke perpustakaan sejak saya masuk Metro 98. Tapi itu saya kaget. Kaget. Saya tuh udah punya kartu perpustakaan dulu yang masih cetak, fotonya masih ditempel. Entah zaman siapa ya. Makanya saya tahu, itu baru tahu kemarin Pak Lukman ngomong kan, saya udah ceritakan bahwa dulu ada koran di sini. Karena memang kebiasaan baca dari kecil ya, kebawa ke sini. Nah saya itu datang ke perpustakaan yang sekarang jadi apa tuh, kantor pasca sarjana itu, perpustakaan yang di pojok itu. Saya tuh datang, kemudian kok menyendiri gitu, nggak ada yang datang ke perpustakaan. Paling 1-2 yang ngerjain tugas itu di ruang referensi. Tapi saya nggak berpikir bahwa mereka ini nggak suka buku, karena rata-rata kawan saya tadi itu penyuka buku semua kan, yang di pesantren kan, hampir nggak ada yang nggak suka buku. Orang yang goblok sekalipun ya suka buku gitu. Orang yang di pesantren itu, yang di pesantren. Jadi itu yang habitus itu mungkin ya. Ya habitus. Nah, jadi mereka memang suka buku. Jadi saya datang ke sini, kenapa kawan-kawan? Sangka saya mereka ini udah selesai. Jadi sebenarnya terpacu juga, termotivasi. Pikir saya kan kawan-kawan udah selesai semua baca buku. Mereka ini orang-orang hebat lah ya. Karena mereka kosong ruang jam mata kuliah itu, mereka nggak masuk ke perpustakaan, nongkrong di bawah pohon. Oh, pikir saya ini pasti orang-orang hebat ini. Mereka nggak perlu lagi buku kan. Maka yang memotivasi saya, karena mereka ini udah selesai, saya harus lebih giat baca buku. Makanya saya tuh akhirnya datang dari pagi, karena saya kuliah waktu itu siang, bahasa Arab ya. Udah datang dari pagi sampai siang di perpustakaan. Jadi kalau udah azan baru saya keluar. Tapi ternyata di kelas, ternyata mereka nggak baca buku. Ya akhirnya nggak nyambung kan. Jadi saya nyaris tidak punya teman di sini yang suka baca buku. Baru kemudian semester berikutnya saya ketemu Aceng Nurdin, saya ketemu Fatah Yasin. Tapi mereka kan syariah. Oh ya. Saya jarang ketemu kalau pagi. Fatah Yasinnya sudah di? Itu satu angkatan kan. Oke. Barulah beberapa ketemu. Itulah yang kawan-kawan yang diri NLD kan. Fatah Yasin itu yang mendirikan. Aceng Nurdin. Itu Aceng Nurdin itu MM. Ada Tony juga itu maknya Yasin dulu. Barulah ketemu.
Tapi karena saya nggak puas, saya ke Bandar Lampung. Tahun 99 saya ketemulah sama Miftahuddin sama Damanhuri. Oh ya, Damanhuri. Nah, 99 itu udah mulai saya minta dikritik tulisan sama Damanhuri. Kayak Mas Dharma mungkin ke saya lah dulu ya. Karena tulisan Damanhuri itu dulu saya suka, enak gitu. Maka disaranilah baca Pram. Suruh baca sastra. Nah, iya. Biar halus. Ya Daman lah itu yang pertama nyuruh, dikasih lah saya jurnal UKI. Dosen di Yayan? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Dulu dosen juga masih dikit ya? Iya. Nah, saya dulu yang ingat itu, kan kami dulu nggak bisa nempel tulisan di mading ya. Kan dulu banyak papan pengumuman tuh. Akhirnya kami buat mading sendiri. Yang pertama kali mengapresiasi tulisan saya tuh ya, kritik terhadap kampus, Pak Mahrus. Pak Mahrus Asad. Pak Mahrus Asad. Bagus memang orang itu. Jadi Pak Mahrus Asad. Bacanya banyak ya. Jadi kan seneng juga kan, umpamanya, oh itu teruskan gitu, hanya ngomong kayak gitu aja, senang. Nah, yang pertama kali mengapresiasi tulisan saya tuh Pak Mahrus. Nah, kalau nanya nulis di media, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu siapa dosen-dosen. Pak Mukhtar kan nulis juga dulu. Dulu masih kuliah di akhir mau wisuda 98. Oh, Pak Mukhtar masih di UGM apa ya? Enggak, dia masih di 98, dia baru mau wisuda. Oh, kakak tingkat bagaimana? Kakak tingkat, Pak Mukhtar Hadi kan. Nah, Pak Suheri? Pak Suheri baru masuk. Baru masuk jadi dosen? Baru masuk jadi dosen, 99 Pak Suheri masuk jadi dosen. Jadi 99 apa 2000 ya, lupa lah saya, pokoknya setahun lah saya kuliah. Nah, Pak Mukhtar Hadi itu sebenarnya udah saya baca tulisan dia. Tapi bukan di media, di jurnal Tarbawi. Soal postmodernisme apa-apa, udah nulis dia tuh, tapi artikel, tapi masuk di Tarbawi. Nah, ini siapa pikir saya? Pak Mukhtar itu orang yang menyukai Ali Sariati. Kalau ngomong Rawasan Fikih nyambung. Udah kelihatan di tulisan-tulisannya itu. Itu dari dulu. Nah, sebenarnya saya udah tahu enak di tulisannya, tapi saya mencari tulisan dosen-dosen semetro ini ya. Nggak pernah saya lihat. Oh, ada satu, tapi saya nggak bisa ngakses. Pak Karwono. Oh, Pak Karwono UM. Iya. Sama Mas Bambang Suada dulu, Aka sama Jajat Suraja sama Adia Lau ya. Itu udah nulis di koran Mas Bambang itu dulu. Bambang Suada. Itulah dosen. Cuman saya belum kenal sama mereka karena dosen UM kan. Nggak taunya senior Hemi. Jadi begitu lama, tahun 2003 saya baru kenal. Kalau dengan teman-teman yang akhirnya di aktivis, siapa Bang? Yang di aktivis ya nggak mesti harus di HMI, di semua lintas organisasi yang kemudian memang akhirnya saling membaca tulisan gitu. Di era-era tahun 2000. Angkatnya nggak ada. Tapi ya penyuka buku ada. Jadi saya tuh kenal Mas Agus gitu. Karena Mas Agus itu juga punya kebiasaan bawa buku ya. Saya tuh tahu, saya sampai pernah main ke tempat kosan Mas Agus dulu di sekretariat Ladan itu. Yang di depan Al Abror, itu gang masuk Ladan, si sudut itu kan sekretariatnya IMM. Sama Mas Tony itu, Tony Wijaya. Nah, yang bertemu tulisan belum pernah. Tapi kalau di luar lampu, di luar metro, kami memang sering berbantahan. Ahmad Irzal Ferdiansyah. Ada Ahmad Irzal Ferdiansyah, kayaknya sekarang dosen di hukum juga ya. Nah, jadi bertiga, Damanhuri, Mas Daman, saya, Ahmad Irzal Ferdiansyah saling serang kan. Saling adu ide tapi di koran. Tapi sebenarnya kan oke, di Stein kita lupakan. Di tubuh HMI sendiri kan banyak sekali pikiran Cak Nur yang kemudian mempengaruhi. Ya, saya bukan ini ya. Kan banyak orang sebenarnya tidak kuliah tapi sedang belajar pemikiran malah di tubuh organisasinya. Abang ngalamin itu nggak? Kalau di sini enggak. Di HMI sini nggak? Enggak. Saya ini ya jujur karena saya lebih banyak main di Bandar Lampung. Enggak, maksudku kan di dalam misal Abang NDP-nya HMI itu. Abang kan baca dan itu jelas konstruk yang dibangun oleh
Nurkolis Majid. Oh, dialektika itu awal sebenarnya kebangun bareng Bang Mujib. Mujib Bawaslu. Iya. Jadi konstruksi pemikiran logika itu buku-buku macam-macam itu banyak interaksi dengan Bang Mujib. Lah, teman-teman HMI di Metro senior-senior yang rajin nulis siapa? Enggak ada. Angkatan saya enggak ada. Yang di atas? Enggak ada juga, enggak ketemu ya, enggak ketemu. Mungkin ada saya tapi saya enggak kenal. Terjadi ini emang apa? Belum literasi belum kebangun memang ya. Secara literasi dalam arti literasi bukan orang yang belajar ya. Tradisi menulis. Iya, belum ya? Setahu saya, jangankan mahasiswa. Makanya kan saya katakan kalau mungkin saya hari ini yang nulis itu bukan siapa-siapa. Ya, maksudnya biasa aja kan? Tapi karena dulu saya sendirian, maka menjadi luar biasa kan? Bahkan abang ngerasain juga kan bayar SPP pakai itu? Iya. Iya. Jadi kita dulu kan honornya 150. Tapi kan dikumpulin ya. SPP berapa SPP dulu? Dulu 150. 600. Enggak nyampe kayaknya. 500-an lah, apa 400 apa berapa kan? Dulu SPP itu 600. Kalau nulis 4 kali sebulan tuh udah bayar SPP 1 semester. Yang jelas tulisan enggak juga, karena dulu di Lampas itu 75. Oh, aku di Lampas 150 dan. Iya, masih 75. Nah, 150 kali 4 600 udah bisa bayar SPP sebulan, 1 semester. Nulis 4 kali kan, nulis kan seminggu sekali. Abang pernah seminggu berapa kali Bang di Lampas? Oh, bisa banyak dulu, tapi kan dimarah sama Lampas. Dibatasin 4 kali aja sebulan. Iya, benar sebulan 4 kali. Pernah lebih. Pernah lebih ya. Ya apa itu diomongin kan? Bang Waki itu pernah lebih, tak lihat hari Senin dia terbit, Kamis atau Jumat dia terbit lagi tuh. Dia waktu dia awal 12 dia terbit banyak tuh dia. Ya sebenarnya masukku gini loh, orang kita tidak membahas tentang bagaimana kita bisa menulis saja, bagaimana lingkungan kita membentuk kita jadi penulis. Gini, bagaimana lingkungan kita membentuk kita jadi orang yang suka baca, sampai kemudian kita bisa menulis. Kan itu penting tuh. Kalau saya dulu, kalau soal ngebentuk saya jadi penulis itu ya, kayaknya nggak ada yang ngebentuk lingkungan. Di tengah-tengah abang kuliah nggak selesai loh. Abang itu kan kuliah nggak selesai. Karena nakal. Ya, iya di situ, di situ nggak selesai di kampus lain gitu. Tapi kan gini, saya percaya gini, ada orang sekolah tapi nggak belajar, ada orang tuh belajar meskipun nggak sekolah. Nah, kita yang membaca buku dan menuliskan apa yang kita baca itu adalah tradisi yang sebenarnya tadi kita tuh sebenarnya nggak sekolah, tapi kita belajar. Iya, kalau soal konstruk ngebentuk ya. Bentar. Abang tuh nggak lulus tuh karena IPK-nya kecil, apa karena Ribut aja? Ribut. Kalau IPK nggak masalah? Ya sebenarnya kan putus asa ya. Nggak IPK kecil nggak? Nggak jelek-jelek amat. IPK saya ini gede, makanya saya masuk seleksi lulus asrama. Oh. Jadi IPK saya tuh, saya yakin ini tendensi. Kenapa? Kawan-kawan saya tuh nggak percaya IPK saya segitu. Jadi rebutan Umar tuh sampai narik ini sampai sobek kartu hasil study ya, KHS itu ya. Karena mereka nggak percaya, udah nggak apa-apa, gue bilang 0, dari 3 sekian. Ya karena nakal mungkin ya. Lebih karena nakal. Kritis. Nakal lah dalam bahasa Orde Baru. jadi awalnya itu kan ada beberapa mata kuliah. Saya kan udah KKN ada beberapa mata kuliah yang saya ambil. Sebenarnya nggak ada masalah saya dengan kuliah lama tuh. Cuman kan sampai putus asa itu karena ada beberapa mata kuliah yang memang nggak lulus. Ya lulus. Dan itu kan rentet ya 1, 2 gitu. Ya saya juga mungkin soal adab ya, karena itu kan seharusnya semi pondok lah ya. Saya nggak bisa kayak Mas Tony Wijaya kan selesainya di Marib. Iya, banyak aktivis Bang Mujid juga hampir nggak selesai. Bang Mujid juga hampir nggak selesai. Hampir ya. Jadi Budi juga nggak, siapa, Budi Hayek itu nggak selesai. UM tuh. Selesainya di mana ya? Marib. Di UM kan sebenarnya Stein. Stein ya. Stein juga. Oke. Ya artinya
saya nggak pengen menyalahin pihak lembaga. Dulu saya selalu mengecap lembaga itu feodal, cara berpikirnya sangat paternalistik, feodalistik ya. Saya nggak bisa beradaptasi lah kira-kira dengan ya kritis itu karena dibentuk oleh bacaan kan, ya pasti. Iya kan, dan di tengah-tengah apa namanya kehidupan kampus yang mungkin dulu masih sangat feodal itu tadi, dengan mereka juga banyak pengajar-pengajar yang mungkin juga tidak membaca, pada akhirnya ya itu kekerasan simbolik yang disampaikan Bourdieu kan. Iya. Kekerasan Jadi, simbolik itu ada satu hal yang saya ingat di kampus itu kan, ya mahasiswa, gitu. Makanya sampai sekarang saya mempertahankan presiden, nggak mau jadi tukang skripsi, nggak mau jadi tukang tesis, disertasi itu. Karena pertama tahu yang saya tentang di semester 3 itu waktu pelajaran usul fikih, itu kan ganti buku. Iya saya bukan kemudian apa ya, karena ngejeplak dulu hampir nggak bisa lah. Karena paling nggak dia nyalin buku kalau dia memang buat tugas. Jadi tugas mandiri itu nggak usah buat. Belum ada internet. Belum, masih pakai mesin tik kan. Jangan kan internet, komputer jarang kan. Saya tuh minjam mesin tik ke tempatnya Umar. Umar yang sekarang di IT Stein ya. Jadi waktu itu ada dosen yang ngomongin, ngapain buat tugas, capek, harus nyari referensi berapa gitu, habis fotokopi jilid kan dulu dijilid fotokopi gitu. Ya udah ganti buku aja, dan ganti bukunya sebenarnya ringan, bukan per orang, jadi per kelompok. Nah, yang saya tentang pertama kali itu karena menurut saya itu pembodohan. Ya itu pasti terpengaruh dari Freire soal apa pendidikan buku itu maksudnya suruh baca apa suruh beli? Suruh beli, dikasih ke dia. Makanya bapak ini kan banyak buku kan sekarang warisannya. Suruh beli, kasih ke dia, daripada fotokopi, ya mending uang fotokopi, uang jilid itu dikumpulin jadiin buku gitu. Kira-kira kayak gitulah. Nah, saya nolak itu. Nah, karena saya ini memang di kelas itu kadang-kadang ya itu brutal, maksain kawan-kawan tuh ikut. Nah, ada loh dosen daripada dia makalah dibohongin, kemudian ada juga tuh yang dia ngeresensi 250 halaman. Ada tuh mahasiswa curhat ke saya tuh. Ngeresensi? Pak, saya disuruh ngeresensi buku 250 halaman. Mau kalian? Ya mau, Pak. Nah, itu kekerasan simbolik loh itu. Nih, abang sebagai mahasiswa, tolong ini ada buku 250 halaman. Kamu resensi. Jangan-jangan saya curiga lagi, ini buku silakan dibeli. Terus diresensi. Kan kurang kerjaan tuh. Tapi ada beberapa hal soal pemaksaan itu saya setuju. Dulu kayak gitu? Enggak. Dulu, tapi kalau 250 halaman ini berat bang. Ya, 250 halaman nggak masuk akal. Iya. Kecuali dia kasih waktu setahun. Tapi memaksa orang untuk membaca buku dan meresensi, menurut saya pada satu sisi, ya bagus. Kalau dia benar resensi, tapi ditargetin waktunya yang lebih logis lah ya. Karena kadang-kadang di kelas menulis yang pernah kita rintis itu nggak dipaksa juga nggak mau. Jadi ya kalau mau ikut kelas saya ikut aturan. Tidak semua paksaan itu juga pembodohan ya. Ada yang memang pencerdasan. Ya kalau memang itu bermanfaat buat dia ya. Dan itu jalan satu-satunya. Dalam tanda kutip ya pemaksaan itu. Pemaksaan yang saya maksudnya ya kalau mau ikut kelas saya aturannya begini. Itu kan dipaksa itu. Dipaksa ya kamu harus nulis setiap hari. Gitu. Nah itu kan akan bermanfaat dia, bukan bermanfaat buat saya dong. Karena nggak bayar juga enggak kan. Nah kalau dalam kasus saya ini kan seharusnya kan mahasiswa menurut saya ya udah dilatih aja buat tugas. Kalau mereka punya pengendala ya kasih arahan, kasih pencerahan, kasih petunjuknya kayak mana buat tugas mandiri itu. Jangan kalau umpamanya dibiarkan membuat tugasnya diganti buku yang kapan mereka belajar. Nah itu yang saya sebut dengan pembodohan kan. Kalau seandainya dosen tadi ini logis aja memaksa mahasiswa harus baca buku 100 halaman selesai selama sebulan, menurut saya masih masuk akal sih. Ada nggak dulu tradisi denda buku di perpustakaan? Nah. Ada.
Misal dulu saya mau lulus sumbang buku, ada nggak Mas? Udah dari kapan tuh? Dari dulu. Oh, dari dulu ya. Dari dulu. Bahkan uang kan. Kalau uang nggak sih? Kalau denda buku itu, kalau lulus nyumbang buku. Kalau denda kan pakai uang. Jadi denda ngilangin buku. Bukan keterlambatan. Oh, sekarang nggak ada. Nggak tahu ya. Jadi kita ada mungkin. Kita minjam buku seminggu, ya karena sering kena lupa kan. Karena yang paling sering minjam buku itu saya lah mungkin di perpustakaan. Jadi ya tapi sebenarnya itu komitmen juga sih menurut saya. Asal dendanya nggak tinggi-tinggi. Enggak sih, paling 100 perak apa berapa lah, 1000 apa ya. Enggak tinggi. Enggak, saya malah senangnya bagaimana kemudian kampus menghadirkan buku-buku bermutu. Nah, sekarang kita naik, Bang. Abang tuh kan ya senang tuh lihat kajian-kajian Salihara, ya kan? Atau kemudian diskusi-diskusi di sekolah basis, ya kan? Di buku Kompas, ya kan? Itu sebenarnya kenal-kenal pemikiran filsafat yang di situ kan nggak mungkin dari sini. Enggak. Dari kapan itu? Nah, itulah pengaruh Cak Nur ya. Oh, mana Cak Nur ya? Jadi saya sebenarnya kan pertama sebelum saya masuk HMI itu saya bersentuhan pemikiran dengan pemikiran Cak Nur. Ya sebenarnya Cak Nur biasa aja sih dalam pandangan saya awalnya. Saya waktu itu 96 atau 97 ya ke Jogja. Ada kongres HMI 97, ada kongres HMI waktu naiknya Anas Urbaningrum. Saya baca Bernas, saya baca harian Kedaulatan Rakyat ya. Kedaulatan Rakyat. Kan berita-berita HM itu. Walaupun sebenarnya waktu itu saya sangat dekat dengan para aktivis IMM dan IPM di Jogja. Karena rata-rata kan senior-senior di kampung itu ada di IMM kan. Oh, oke. Mereka lah yang jadi guide di Jogja. Pulang, karena saya kagum dengan tulisan-tulisan Mas Anas waktu itu. Tulisan opini. Dia rajin nulis emang ya. Rajin nulis. Belilah buku-buku di apa itu? Dulu sih yang sekarang jadi taman pendidikan itu apa sih atau Taman Pintar. Taman Pintar ya. Taman Pintar di dekat Malioboro itu kan. Belilah di sana kan banyak tuh toko-toko buku kan. Belilah beberapa buku di situ. Ya, buku Amin Rais, Cakrawala Islam waktu itu. Cakrawala Islam. Buku Quraish Shihab membumikan Al-Quran. Buku Cak Nur Islam Kemodernan dan Keindonesiaan yang lama itu, yang warna itu. Buku saktinya itu. Iya. Karena ada Islam-Islamnya itulah ya. Bawa pulang sama buku ini. Cak Nun. Marquesot bertutur lagi. Ada 2 buku. Nah, itulah sehingga saya itulah yang buku yang saya bawa karena namanya dulu nggak banyak uang kan. Belilah itu. Nah, nyampe itu jadi interest, jadi kayak buku terlarang lah ya. Nah, mungkin dulu lagi persinggungan Gus Dur mau naik jadi PBNU dengan isu mengganti Assalamualaikum selamat pagi. Jadi dulu kan isunya sekularisasi. Pribumisasi Islam. Iya, tapi isu yang mencuat kan dulu ada sepilis. Oh ya. Sekuler apa gitu ya. Pokoknya jadi pluralisme, sepilis. Sekularisme dan pluralisme kan. Pokoknya itulah yang jadi Adian Husaini lawannya. Konsen isu media dakwah. Adian Husaini lawannya kan. Iya, Dewan Dakwah kan. Di DDI. Iya, media dakwah. Nah, kenapa ini jadi perhatian? Daud Rashid apa Rashid Ridho apa lawan debatnya nggak mau ditanggapin Cak Nur itu karena levelnya nggak setara ini ya. Rasidi. Ya, Rasidi. Yang akhirnya semakin penasaran kan. Nah, kan saya ini punya kebiasaan. Kalau ngobrol sama orang hebat itu, ngobrol aja, saya pasti tanya bacaannya apa. Kalau saya kagum dengan tulisan, referensinya apa.
Jadi catat lah buku-buku itu, buku-buku di belakang. Selalu begitu, nyambung kan. Kalau dia ada rujukan Aristoteles ngerujuk ke siapa, terus kayak gitu. Jadi biasanya saya cari daftar pustakanya, buku apa yang dia baca. Itulah pertama sentuhan pemikiran dengan Plato. Kalau Plato kan memang banyak ya. Nah dari Plato kenal Socrates, terus kenal Aristoteles, kenal Habermas, sampai kemudian ke belakang kan. Dulu saya sempat buat akar-akarnya itu kan. Tokoh pertamanya siapa gitu, kemudian pemikiran naik ke siapa, nyabangnya di mana. Dulu saya punya gambar itu, nggak tahu di mana sekarang. Saking telatennya ya. Makanya menurut saya sih kalau semangat sekarang ini ya berkurang. Nah kira-kira sampai pada kesukaan itu ya dari penelusuran sih sebenarnya. Kan sebenarnya tuh berangkat dari background filsafat Islam ya Bang ini kan? Enggak ya? Enggak juga. Saya justru belakangan baca Mutahari, Syariati, sama Sadar Bagir, apa? Ya pokoknya kelompok itu lah. Haidar Bagir. Bukan yang falsafatunanya Mutahari itu siapa itu yang turun-turunannya itu lah. Bakir Sadar apa ya? Oh, Bakir Al-Sadar. Kemudian masuk Asgar Ali Jenir. Itu belakangan. Francis Fukuyama, Sachiko Murata, siapa tuh yang metafisik, filsuf Jepang ada. Kalau saya Francis Fukuyama apa yang Sosial Kapital? Sosial Kapital ada berapa bahasa buku-bukunya Francis Fukuyama ada. Sama dengan Putnam ya. Kalau dia kan Robert Putnam. Nah baru sebenarnya saya tuh tertarik justru pertama kali pemikiran-pemikiran Marx. Nah kenal dari Marx itu kan dari Pramegnis Suseno. Oh ya. Pertama kali saya belum baca. Romo Magnis kan pada akhirnya juga kritik ya. Malah kritik kan? Malah kritik kan ya. Tapi kan kritiknya membuat orang penasaran terhadap Marx. Oh iya. Bukunya itulah yang mendorong untuk baca Marx. Begitu ketemu buku Marx pusing. Kecuali Taufik Ismail. Yang bukunya diketawain gitu kan, yang narkoba nyampe apa dari marxisme sampai narkoba itu loh buku. Itu yang buku diketawain teman-teman di Tirto. Baru kemudian habis itu baca Ali Syariati, baca. Makanya anak saya kan Rausan Fikar itu karena kekaguman terhadap Ali Syariati. Raffi ya. Raffi. Nah, habis itu sebenarnya Raffi itu mau namain Hegel. Tapi kan dulu ragu-ragu kan. Cap gurunya komunis apa gitu kan. Kalau Rausan Fikar masih nyamar lah si A itu kan. Tapi kesannya kan justru si A. Gitu. Jadi anak-anak ya itu juga karena korban agak nakal-nakal tadi ya, nakal di pemikiran-pemikiran apa? Iya. Ya era-era itu emang era seksi gitu loh kalau membawa ide-ide yang non mainstream kan. Iya. Orang membahas tentang Ali Syariati, orang membahas tentang apa namanya ya marxisme kan gitu. Padahal kan sebenarnya muatannya itu adalah muatan pemikiran revolusi semua kan gitu. Iya. Baik yang di kiri liberal atau kemudian dia di kiri Islam. Kan kalau kita melihat hari ini kan sebenarnya kiri itu menang di pemikiran gitu loh. Tapi tidak menang di tindakan kan? Iya, benar. Agak susah dia nerapin di tindakan. Iya, karena dalam operasional gerakannya kan memang itu jadi terus diperjuangkan dan selalu gagal gitu. Bukan selalu sih, memang menemukan hal-hal yang tembok-tembok besar kapitalistik tadi. Karena memang sosialisme kiri itu selalu bentuk akhirnya adalah otoritarian. Karena kan sebenarnya kan jelas gitu kalau orang baca tentang sistem politik, sistem kenegaraan dalam kiri itu ya. Dia kan endingnya itu pengen negara ini kuat dan mengintervensi kebijakan kebijakan pasar, kebijakan. Jadi negara ini harus
megang kendali terhadap kuasa terhadap relasi rakyat ya. Kayak rakyat disubsidi macam-macam. Kan akhirnya melahirkan totalitarian ya. Mereka menjadi diktator, kan jelas itu siapa tokohnya. Kemudian dia menjadi sangat anti demokrasi, anti kesetaraan. Ketika kita menemukan musuh bersama, enak ya cara mengoperasikan itu. Enak. Kan kita ini muslim. Tapi kenapa ya kita kok seneng dengerin Romo Haryatmoko, ya kan? Efek Budi Hardiman, karena menurut Romo Sindunata. Menurut saya sih pengetahuan itu nggak punya agama ya. Pengetahuan kan bisa jadi milik siapa. Umpamanya kayak gini ya, siapapun yang merumuskan, jangan sampai kita berpikir 2 tambah 5 sama dengan 7, karena yang pertama kali melakukan Katolik, kemudian kita 2 tambah 5 sama dengan 10 gitu. Kan gila kan? Iya kan? Gimana? Abang dulu waktu ngedengerin, ya misal gini, kok Katolik maju ya filsafatnya ya? Tidak seperti kenapa ulama-ulama kita yang di televisi itu nggak membahas filsafat secara logik seperti yang kita suka? Mereka kan orang yang filsafat. Saya ini kan takutnya mereka ini justru kan kita dikhawatirin tersesat tuh dengan belajar filsafat. Saya kan khawatir mereka yang disesatkan agar mereka tidak belajar filsafat. Karena mereka nggak belajar filsafat. Iya. Jadi ada isu yang sengaja dibangun oleh orang yang Islamfobia. Jangan belajar filsafat. Karena Al-Ghazali. Karena Islamfobia ini, bukan saya nggak nuduh Al-Ghazali. Islamfobia ini khawatir orang Islam pinter. Nggak, sekarang gini, ini pertanyaanku sederhana nih. Kenapa ya Katolik, pemikir-pemikir Katolik aktor di STM Driakara, terus kemudian teman-teman di Kanisius, kalau di Jogja, maju-maju itu bang. Iya. Kemarin yang diwawancari sama yang beginu Kompas, Nggak nonton saya. Si Watimena itu juga. Oh iya, Watimena saya tahu. Dia kan memang dokter filsafat dari Jerman kan. Kenapa ya begitu maju ya gitu? Filsafat di Katolik itu benar-benar. Reza Watimena ya. Iya, Reza Watimena. Kenapa itu bang? Pertama, sebenarnya kalau orang berasumsi filsafat itu sebagai ilmu sosial, kan salah juga. Filsafat itu kan berawal dari logika. Logika itu dari matematika. Jadi selalu saya ngomong rumus-rumus di filsafat itu kan logika yang benar kan terkait dengan soal angka-angka. Jadi bukan soal rumusan angka pasti ya. Nah, menurut saya bangunan logika dari awal itu sudah dibangun. Termasuk bagaimana memposisikan anak didik itu sebagai orang yang memiliki potensi beragam. Jadi begitu anak didik masuk, dia punya keahlian, dia punya kehebatan gitu. Kan memang bayangin di sekolah apa itu namanya yang nggak pakai seragam itu? De Brito. De Brito yang gondrong boleh, yang apa boleh, tapi kan harus disiplin gitu. Ininya tapi pintar. Mang Supri De Brito. Jadi kebebasan itu tidak selalu kemudian kita berpikiran bahwa bebas nilai. Tapi bagaimana orang mengekspresikan dari baju yang dia pakai, dari penampilan yang dia pakai, mengekspresikan keragaman ide, keragaman imajinasi. Jadi kan kalau ini berkembang terus kemudian mereka berinteraksi dengan keragaman kan mereka menjadi kaya sebenarnya. Jadi sebenarnya konstruksi mendidiknya mungkin menurut saya cara bangunan pikiran awalnya itu pondasinya mereka udah benar. Lah kita kalau